Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan dan limpahkan kepada kita sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah mampukan kita untuk melaksanakan seluruh aktivitas amaliyah yang ada di dalam bulan suci ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga para sahabatnya yang mulia, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Pasti dalam kondisi yang luar biasa dahsyat. Meskipun kita dalam keadaan berpuasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini adalah Ramadan bulan keberkahan penuh keajaiban. Sebagaimana yang kita sudah sama-sama mendapatkan ya, materi maupun pembelajaran tentang berkahnya bulan suci Ramadan, ya. Dan di mana juga kita di Magnet Rezeki diajari bahwa kehidupan kita sebetulnya penuh dengan keajaiban-keajaiban. Hanya saja barangkali karena kita tertutupi dengan perisai-perisai, tertutupi dengan dosa-dosa kita, maka keajaiban-keajaiban itu seolah jauh dari kita. Padahal sebetulnya keajaiban-keajaiban itu dekat dengan kita. Ya. Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa yang saya cintai, bahwa Ramadan ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak berkahnya kepada kita. Ditambah kalau kita ya mempersepsikan di dalam otak kita, di dalam perasaan kita bahwa Allah senantiasa menghadirkan keajaiban dalam kehidupan kita, insya Allah ya, insya Allah Allah akan berikan keajaibannya juga buat kita. Di dalam ilmu magnet rezeki kita diajarkan tentang law of projection. Bagaimana perasaan, pikiran kita, semuanya kita optimalkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Apapun hajat kita, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk terwujud. Tinggal bagaimana kita. Maukah kita membuka perisai? Nah, disinilah nyambungnya judul kita tadi, bahwa Ramadan bulan keberkahan, bulan keajaiban, penuh dengan keajaiban. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini Allah mudahkan kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas amaliyah ibadah ya di bulan Ramadan ini. Bacaan Quran kita pastinya bertambah. Ya. Betul kan Bapak Ibu? Pasti bertambah kan? Salat kita juga pastinya ibadahnya bertambah, baik secara kuantitas maupun juga kualitas. Malam-malam kita isi dengan ibadah taraweh dan juga qiyamul lail. Puasa sehari penuh ya. Dan kemudian membaca Quran dan sebagainya, termasuk sedekah dan sebagainya. Dan itu semua adalah sarana-sarana kita yang Allah berikan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Apabila dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu Allah menyingkapkan tabir ya, menyingkapkan tabir kita dengan rezeki kita. Artinya, keajaiban-keajaiban itu akan datang kepada kita. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin bercerita tentang kisah Imam Bukhari. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Bukhari? Imam Bukhari, ya, beliau adalah seorang ulama yang menghafal ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis, ya. Bukan Quran, tetapi ratusan ribu hadis. Dan itu hadis itu jumlahnya banyak sekali. Ratusan ribu hadis ini tidak mudah dihafal oleh sembarang orang. Tetapi Imam Bukhari, Allah berikan kemuliaan, beliau dimudahkan untuk menghafal Al-Quran yang jumlahnya, menghafalkan ilmu hadis yang jumlahnya ratusan ribu hadis itu. Beliau namanya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, ya, kalau sekarang wilayah itu ada di Uzbekistan. Ya. Ayahnya beliau bernama Ismail bin Ibrahim.
yang juga merupakan seorang pecinta ilmu. Dan beliau bersama dengan istrinya bercita-cita memiliki anak yang kelak akan menjadi seorang ulama besar, yaitu Muhammad bin Ismail itu. Kemudian ya, ketika Muhammad kecil ini lahir, ya, atau Imam Bukhari kecil ini lahir, ayahnya masih ada. Selang beberapa tahun, ya, sekitar usia 2 tahun, ayahnya Imam Bukhari ini meninggal. Dan kemudian selang beberapa tahun, ya, Imam Bukhari ini mendapatkan musibah berupa kebutaan yang permanen. Kebutaan yang permanen. Beliau tidak bisa melihat dunia, beliau tidak bisa melihat Al-Quran, beliau tidak bisa melihat hadis. Tetapi berkat doa, ya, dan juga dorongan, ya, semasa kecil dari ayahnya, semenjak beliau masih di usia ketika lahir sampai dengan 2 tahun, ayahnya senantiasa meminta kepada Allah agar kelak nanti Imam Bukhari ini, Muhammad bin Ismail ini, kelak akan menjadi seorang ulama besar. Lalu Bapak Ibu, ketika beliau di usia 4 tahun, dalam kondisi buta, beliau diajak oleh ibunya untuk belajar di sebuah madrasah. Ya, beliau ketemu, ya, dengan syekhnya, belajar di sana, belajar tentang ilmu Al-Quran. Ya, kemudian syekhnya membacakan sebuah surat pada saat itu. Di kelas, dalam suasana pembelajaran, syekh membacakan satu buah surat yang belum dihafal sama sekali oleh Imam Bukhari kecil. Dibacakan surat Qaf sama syekhnya ini, sama gurunya ini. Kemudian syekhnya bertanya, "Wahai murid-muridku semua, siapakah di antara kalian yang sudah menghafal surat Qaf ini?" Lalu Imam Bukhari kecil, yang di situ beliau baru pertama kali masuk dan baru pertama kali mendapatkan pengajaran tentang surat Qaf ini, kemudian di tengah kelas yang masih hening, tidak ada yang berani mengangkat tangan, kemudian Imam Bukhari kecil mengangkat tangannya. Usianya masih 4 tahun. Beliau dengan polosnya mengangkat tangannya, kemudian bilang, "Saya guru, saya sudah menghafalnya dalam jiwa saya." Ini Masya Allah. Padahal masih kecil beliau, masih usia 4 tahun beliau, tetapi beliau sudah bisa membedakan, ya, mana hafal yang di dalam kepala, hafal di luar kepala, dan hafal di dalam jiwa. Artinya, Imam Bukhari di saat itu memang sudah memahami maksud dan intisari dari surat Qaf dan beliau menghafalnya. Kemudian dipanggil oleh gurunya, "Silakan ya Muhammad, bacakan surat Qaf yang barusan aku ajarkan." Dibacakan, ya, oleh Imam Bukhari pelan-pelan sampai ayat yang terakhir. Masya Allah, syekhnya ini takjub. Gurunya ini kagum luar biasa pada Imam Bukhari. Kemudian ditanya, terjadi dialog singkat, dan kemudian Imam Bukhari mendapatkan rekomendasi dari syekhnya. "Ya Muhammad, engkau adalah seorang penghafal yang cepat. Engkau mampu menghafal Quran. Dan engkau pasti mudah sekali menghafal Quran. Tetapi, saya akan rekomendasikan kamu untuk menghafal hadis. Menghafal hadis tidak sama dengan menghafal Quran. Menghafal hadis itu lebih, ya, tidak mudah dibandingkan dengan menghafal Quran. Kita tahu orang-orang yang menghafal Quran, Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan kita juga Allah berikan kemudahan untuk menghafalkan Quran, ya. Kita tahu banyak orang yang secara fisik, ya, matanya mungkin bahkan tidak bisa melihat, tetapi dia mampu untuk menghafal Quran. Kemudian ada lagi yang, mohon maaf, ya, sarafnya juga tidak sempurna, juga mampu untuk bisa menghafal Quran. Bahkan kita juga pernah lihat ada yang anak-anak yang seperti Yayat, ya, Down syndrome, itu juga bisa menghafal Quran. Begitulah, ya, sifat dari Al-Quran, memang Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan untuk menghafalnya. Tetapi hadis berbeda. Ya. Hanya segelintir orang yang Allah berikan kemuliaan dan kemudahan untuk menghafal demikian banyak hadis. Mendapatkan rekomendasi itu, dengan polosnya Imam Bukhari kecil pulang, kemudian menceritakan kepada ibundanya. "Ya Umi, ya Umi." Dengan sangat bangga, sangat senang beliau bercerita tentang kejadian di sekolah.
Kemudian ya uminya mendengarkan cerita dari Imam Bukhari bahwa dia mendapatkan rekomendasi untuk menghafal hadis. Kemudian ibunya bercerita bahwa menghafal hadis tidak mudah. Lebih baik fokus untuk menghafal Quran saja. Tetapi Imam Bukhari yakin sekali dengan apa yang disampaikan oleh syekhnya, oleh gurunya, bahwa ia mampu untuk menghafal hadis. Dia bertekad bilang sama ibunya, "Umi, pokoknya saya akan menghafal hadis." Di antara kagum dan juga berpikir apakah realistis anak saya mampu untuk menghafal hadis, sedangkan kondisinya adalah sedang buta. Ya. Tentu ini sebuah pemikiran yang lumrah, yang umum. Ya. Tetapi kemudian, sebagaimana tema kita pada hari ini, bahwa keajaiban itu dekat dengan kita. Kemudian tidak lama, anaknya masuk, Imam Bukhari masuk ke dalam kamar, beliau murojaah, mengulang kembali bacaan surat yang sudah dihafalnya itu, dan ibunya menggelar sajadah. Ibunya menggelar sajadah, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ibunya membaca doa. Ya Basir. Beliau sebutkan salah satu asma Allah, Ya Basir, yang maha melihat. Kemudian dilantunkanlah doa dari ibundanya, dan bertepatan dengan membaca Ya Basir. Kemudian Imam Bukhari di situ, beliau pas sedang membaca surat Qaf ayat ke-22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya hormati, yang saya sayangi, ayat ini sebetulnya tidak berkaitan dengan kisah Imam Bukhari langsung. Juga tidak berkaitan dengan kisah orang buta yang bisa melihat, tidak. Ayat ini bercerita tentang kejadian di hari kiamat. Tetapi sebagaimana yang kita pelajari juga dalam ilmu Garputala, ya, bahwa ayat Al-Quran itu turun pas gitu ya. Jelek kalau bahasa kita, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Allah memberikan petunjuk itu, dan pada saat Imam Bukhari membaca ayat ini, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, ibunya membaca doa Ya Basir. Satu doa, satu keyakinan membaca Quran, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada detik itu juga langsung membuat matanya Imam Bukhari bisa melihat. Kagetlah Imam Bukhari, keluar kamar, peluk ibunya, cerita, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, setelah itu Imam Bukhari adalah menjadi manusia yang bisa melihat seutuhnya. Dan kemudian kita tahu bahwa Imam Bukhari kemudian mempelajari hadis, mempelajari ribuan hadis, dan menyusun hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari yang kita kenal, ya. Dan kemudian sampailah kepada saya. Itulah keajaiban Bapak Ibu. Itulah keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Dan kita di bulan suci Ramadan ini perlu sekali untuk kita manfaatkan bulan suci ini sebagai salah satu sarana kita mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan ragu, terus kita memohon kepada Allah, jangan putus untuk kita membuka perisai-perisai rezeki kita hapus semua dosa-dosa kita dengan memperbanyak amal ibadah, dan juga kita perbanyak doa. Dan satu lagi, kita gunakan Asmaul Husna yang sesuai dengan doa-doa kita. Jika kita ingin menginginkan rezeki, maka gunakan Ya Razzaq, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, semoga nasihat sore hari ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa menjadi hambanya yang bertakwa. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.